Hai, selamat siang. Perkenalkan nama saya Modesta Kalimoro, NIM 1803030018, semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya akan mereview buku ke-8 Sosiologi Terapan tentang keheningan seputar penyalahgunaan ekonomi domestik. Sebelum kita membahas video parodi saya, jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan video parodi saya. Baik, saya akan menjelaskan keheningan seputar penyalahgunaan ekonomi domestik. Nah, pelecehan ekonomi adalah bagian dari definisi hukum kekerasan keluarga di Australia. Namun, kekerasan dalam keluarga masih dianggap sebagai kekerasan fisik. Menyerang keheningan seputar penyalahgunaan ekonomi juga mencerminkan kesulitan berbicara tentang uang dalam hubungan intim. Itu dapat mengungkapkan masalah kekuasaan, ketergantungan dalam moralitas, masalah kekuasaan dan kontrol terkait dengan keseimbangan antara ketergantungan dan kemandirian seseorang. Nah, uang juga dipandang sebagai pribadi atau khususnya di arus utama masyarakat Australia juga, tetapi keheningan ini dia lebih berkontribusi dengan berbagai dampak yang dialami seseorang. Nah, seseorang juga bisa mengalami efek membakar dari kekerasan keluarga dalam keheningan, dan pelaku tindakan dimintai bertanggungjawab. Konsep populer kekerasan keluarga sebagai serangan fisik adalah didukung oleh fakta bahwa hanya komponen serangan fisik dari kekerasan keluarga secara langsung bisa disebut dengan kriminalitas dalam keluarga. Pastinya kita bisa membaca di media internet, atau pasti dalam kehidupan sehari-harinya kita melihat di mana suami istri yang sering berantem atau yang dialami dengan namanya KDRT. Pasti di situ ada dampak yang sering terjadi, yang itu misalnya suami tidak mempunyai pekerjaan, dia lebih memaksa istrinya untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tapi dia sebenarnya mencari nafkah itu adalah seorang suami, di mana dia mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Nah, di sini banyak yang sering terjadi yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan ekonomi dapat berlanjut lama setelah berpisah dengan pelaku menggunakan sistem hukum yang istilah bilang dan tinggi biayanya, hukum yang diperpanjang proses atau menahan tunjangan anak untuk mempertahankan mantan pasangannya dan anak-anak dalam kemiskinan itu. Kekerasan dalam keluarga memiliki konsekuensi yang bisa menghancurkan atau mengarahkan pada gambar kepercayaan diri, masalah kesehatan mental,
fisik, ketidakamanan dalam keuangan bagi seorang istri dan anak-anaknya. Nah, itu bisa bisa mengalami gangguan jiwa terhadap seseorang yang mengalami kekerasan. Nah, penyalahgunaan ekonomi secara fisik kan memprediksi dampak kesehatan merugikan merugikan berbagai alasan, atau kita bisa mempelajari tentang Webster, mempelajari pelecehan emosional, yaitu adalah predikator yaitu adalah predikator tunggal terbesar dari kesehatan mental atau fisik yang buruk untuk wanita yang umuran 18 sampai 44 tahun. Ini adalah resiko yang sangat besar dari penggunaan yang sangat dia bisa menonton dari media internet. Dengan media internet dia bisa menonton, dia bisa menggunakan obat-obat terlarang, dan masalah selama dia bisa menggunakan obat-obat terlarang, dia bisa membunuh diri agar dia bisa terlepas dari dampak yang menyedihkan dari penyalahgunaan ekonomi itu. Dan non fisik lain, dimensi kekerasan dalam keluarga bisa mengakibatkan seseorang bunuh diri. Nah, poin yang kedua ini dia berbicara tentang kontrol koersif adalah pusat kekerasan keluarga. Kontrol koersif adalah pusat dari sebagian besar penyalahgunaan ekonomi serta dimensi lain dari kekerasan keluarga. Ini adalah pola perilaku gender dirangsang atau untuk dijebak seorang wanita melalui isolasi, ketakutan, intimidasi dan sebagainya untuk bisa mengambil kebebasan dari hak asasi manusia. Nah, konsep kontrol koersif ini mendapatkan lebih banyak perhatian media di Australia pada tahun 2020 dan 2021. Pada bulan Februari 2020 ini Hana dari 3 anaknya dibakar sampai mati oleh suaminya yang terasing. Nah, Hana tidak diserang secara fisik, tetapi menderita karena kontrol paksaan selama pernikahan dengan suaminya. Nah, hal ini yang lebih memicu keseruan, lebih memicu untuk kejahatan atau menerapkan kontrol yang saya bahas tadi. Ini adalah konsep baru bagi sebagian besar orang. Tidak ada wanita yang kisah ceritanya dalam berumah tangga atau tentang pengalaman mereka yang mereka alami. Nah, di sini pastinya wanita berbicara tentang isolasi atau kontrol dalam kehidupan, ketakutan yang mereka alami terus menerus akan pelecehan
mereka yang terus berjalan di atas kulit telur, ya misalnya kulit telur yang tidak diketahui kapan suami mereka akan meletus atau marah terhadap mereka. Beberapa berbicara tentang perbudakan atau penyiksaan yang semakin lama mereka tinggalkan, semakin bertanya-tanya apakah mereka yang harus disalahkan, atau yang harus disalahkan di dalam yang harus disalahkan. Beberapa ketakutan yang mereka alami, akal sehat mereka itu merasa tidak tahu bahwa cerita mereka itu adalah cerita dari kontrol, paksaan yang mereka alami selama berumah tangga, atau selama mereka dalam membina rumah tangga itu. Pasti banyak masalah yang membuat seorang istri merasa takut untuk mau berbicara terhadap suami, karena melihat suaminya itu yang sangat marah atau yang memiliki sifat yang emosional. Pasti seorang istri takut, ini saya berbicara takut dan saya banyak hal